kita akan belajar 4 materi, yaitu penjumlahan pecahan biasa, kemudian penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namun pada kesempatan kali ini, kita baru akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Sahabat cerdas, sudahkah kalian mengenal berbagai macam bentuk pecahan? Berikut ini adalah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2 atau setengah. Selanjutnya, pecahan campuran. Contohnya 1/2. Kemudian, pecahan desimal. Contohnya 0,5 dan persen. Contohnya 5%. Yang akan kita pelajari pertama adalah penjumlahan pecahan biasa. Jadi, kita perlu mengetahui apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi, A per B ini adalah bentuk dari pecahan biasa, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jadi, bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah disebut penyebut. Dipahami tuh, Ai. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. Cara untuk menjumlahkan kedua pecahan ini tidak sama. Untuk pecahan dengan penyebut sama, caranya jumlahkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Jadi, penyebut jangan ikut dijumlahkan. Namun untuk pecahan dengan penyebut berbeda, langkahnya berbeda. Untuk pecahan penyebut berbeda, perlu kita ubah dahulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Jika sudah kita samakan penyebutnya dan kita sesuaikan pembilangnya, baru kita bisa menjumlahkan pembilang pecahan. Dan ingat, penyebut tidak ikut dijumlahkan. Sahabat cerdas, selanjutnya kita akan berlatih menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama. Contoh 1. 5/9 ditambah 2/9. Penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, sehingga 5 ditambah 2/9. Hasilnya 7/9. Ingat, penyebutnya jangan ikut dijumlahkan. Soal nomor 2. 5/12 ditambah 3/12. Penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Sehingga Ai. berdua. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 2. 2 tahun Jadi, lagi ya kita punya kita rumah ya. perlu menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2. Pertama kita cari kelipatan dari 3. 9, 12. Kelipatan dari 3 adalah 3, kemudian 6, dan 9. Kemudian kita cari kelipatan dari 2. 2, 4, dan 6. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. Nih, Jadi, KPK dari 3 dan 2 adalah 6.
Jadi penyebutnya adalah 6. Selanjutnya kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 3 biar menjadi 6 dikalikan dengan 2. Karena 3 dikalikan 2 atau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 untuk menjadi 6 dikalikan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Sekarang kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Selanjutnya contoh nomor 2. 4/10 ditambah 6/10. Penyebutnya berbeda, yaitu 10 dan 15. Kita cari KPK dari 10 dan 15. Pertama kita cari kelipatan dari 10. 10, kemudian 20, dan 30. Kemudian kelipatan dari 15, 15, 25, 30. Jadi jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK ada di 10 dan 15 adalah 30. Sehingga penyebutnya adalah 30. Kemudian kita samakan pembilangnya atau kita sesuaikan pembilangnya. 10 biar menjadi 30 dikalikan dengan 3. Karena penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. 15 agar menjadi 30 dikalikan 2. Sehingga pembilang juga dikalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Sekarang kita sudah bisa menjumlahkan. 12 ditambah 12 sama dengan 24/30. 24/30 dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana dengan membagi dengan FPB dari 24 dan 30. FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Jadi 24 dibagi 6 dan 30 juga dibagi 6. Hasilnya 4/5.